Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma ba'du. Baik santri thalib kelas 7 dan kelas 10 yang Ustaz dan membanggakan, semoga senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan diberi semangat untuk senantiasa belajar sampai hari akhir nanti insyaallah. Baik thalib yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini, izinkan Ustaz memperkenalkan diri Ustaz. Nama Ustaz adalah Muhammad Alfian Mustafa. Pada kesempatan hari ini, Ustaz akan menyampaikan beberapa hal terkait tahfidz, terkait tahfidzul Quran. Baik, adik-adik santri thalib kelas 7 dan kelas 10. Tahfidz Quran merupakan program utama atau program unggulan yang dimiliki oleh Nurul Fikri Boarding School Bogor. Tahfidz Al-Quran di sini adalah kita sebagai santri diberi wahana atau diberi kesempatan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, untuk senantiasa memiliki waktu yang lebih dengan Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran saja, namun di sini kita bisa menghafal Quran, bisa mengerti maknanya, dan bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini sebelum kita menuju jadwal atau pelaksanaan kegiatan tahfidz Quran di Nurul Fikri Boarding School Bogor, kita akan menyampaikan jenjang kelompok Quran. Kalau di sekolah mungkin kita mengenal kelas. Kalau di SMP itu ada kelas 1, 2, 3, di SMA kelas 1, 2, 3. Namun kalau di kelompok Al-Quran, di jenjang kelompok Al-Quran ini ada 4 kelas yang dinamakan kelompok Quran. Yang pertama, baik, mohon maaf adik-adik thalib kelas 7 dan kelas 10. Di sini akan Ustadz menyampaikan terkait jenjang kelompok Quran. Yang pertama, kelompok Tahosus Tahfidz. Yang kedua, kelompok Pratahsin. Yang ketiga, kelompok Tahsin. Dan yang keempat adalah kelompok Tahfidz. Nah, apakah kelompok Tahosus Quran itu? Kelompok Tahosus Quran Tahfidz memiliki target pembelajaran yang berbeda dengan kelompok lainnya. Yang pertama, kelompok Tahosus Tahfidz, target pembelajaran yang pertama adalah mampu menghafal minimal 1 halaman per hari. Kalau kita hitung barisnya, 1 halaman itu sejumlah 15 baris. Jadi, santri yang bergabung ke kelompok Tahosus Tahfidz memiliki kewajiban untuk setor hafalan setiap hari itu 1 halaman atau sejumlah 15 baris. Target yang kedua, setiap selesai 1 juz yang dihafal, santri diharuskan untuk tasmi online. Nah, karena kita pembelajarannya jarak jauh dengan via online, maka salah satu kelompok atau santri yang mengikuti kelompok Tahosus Tahfidz, ketika selesai setor 1 juz, maka diharuskan untuk tasmi online atau membaca Al-Quran 1 juz tanpa melihat. Seperti itu ya. Untuk target pembelajaran yang ketiga, santri mampu memverifikasi surat yang telah dihafal. Jadi misal ada si A, thalib, sudah menghafal juz 1. Juz 1 itu berjumlah 20 halaman, maka dia memiliki kewajiban untuk selain tasmi juga memverifikasi surat. Maksudnya memverifikasi surat di sini adalah menyetorkan kembali hafalannya 1 surat sekaligus atau 1 juz sekaligus. Untuk target pembelajaran yang keempat, mampu memahami makna surat yang dihafal dan dapat memotivasi teman lainnya dengan inspiring talk, yang mana ini insya Allah akan dilaksanakan setiap pekan dengan jadwal bergilir. Jadi, santri kelompok Tahosus Tahfidz yang sudah tasmi online, yang sudah memverifikasi surat, yang sudah setor 1 halaman sehari, itu insya Allah akan dijadwalkan bergilir untuk memberikan motivasi kepada teman lainnya, yang mana motivasi ini dari materi-materi yang
telah santri tersebut hafal dan telah santri tersebut komunikasikan dengan pembimbingnya. Nah, untuk KBM Tahussus Tahfidz, waktu KBM-nya adalah pagi pukul 5.15 sampai 6 waktu Indonesia Barat, atau ba'da sholat subuh sampai pukul 6 pagi. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah al-maksurat bersama dengan musyrif dan setor halaman setengah atau satu halaman sekali setor pada hari itu. Nah, untuk malamnya, yakni ba'da maghrib atau pukul 18.15 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat, kegiatannya adalah al-maksurat dan setor hafalan minimal setengah atau satu halaman atau murojaah. Nah, misal nih, ada santri Tahussus Tahfidz yang pada pagi harinya sudah menghafalkan setengah halaman, harusnya kan sehari itu dia sudah setor satu halaman. Karena di paginya hanya bisa setengah halaman, maka setengah halamannya yang sisanya tadi disetorkan di malam hari. Untuk santri yang sudah setor satu halaman pada pagi hari, maka malamnya diberikan waktu untuk murojaah hafalan yang sudah dihafal pada pagi harinya. Untuk media pembelajaran KBM Tahussus Tahfidz menggunakan aplikasi Zoom dan WhatsApp video call. Dan setelah 1 minggu berlalu pembelajaran KBM Tahussus Tahfidz, maka musyrif ada kesempatan atau menyampaikan capaian target setiap Sabtu pagi setelah KBM Tahfidz kepada orang tua untuk melaporkan yang sudah dilaksanakan pada 1 minggu itu, si anak sudah menyetorkan berapa baris atau sudah murojaah berapa halaman dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, kelompok selanjutnya adalah pratahsin, yang mana di sini pratahsin itu untuk kelas 7 dan kelas 10. Untuk kelompok pratahsin, target pembelajarannya adalah mengenal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua, mengenal harokat fathah, kasroh, dhammah, sukun, tanwin, tasydid, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah membaca Al-Quran dengan lancar. Ini untuk kelompok pratahsin. Untuk KBM pratahsinnya, waktu KBM sama seperti jadwal KBM Tahussus, namun di sini kegiatannya sedikit berbeda. Untuk jamnya adalah jam 5.15 sampai jam 6 pagi atau ba'da subuh sampai jam 6 pagi. Kegiatannya apa? Al-maksurat bersama musyrif dan talaki. Talaki di sini adalah santri diberi kesempatan untuk menyetorkan bacaan Al-Qur'annya dengan melihat Quran kepada musyrifnya. Jika ada koreksi akan diperbaiki oleh musyrifnya. Jika ada hal-hal yang perlu ditambahkan akan ditambahkan oleh musyrifnya. Untuk malam hari, KBM Tahfidz dimulai dari pukul 18.15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yakni isinya adalah materi pratahsin. Yang mana materi ini akan disampaikan oleh musyrif dengan memberikan materi-materi tahsinul qiraah menggunakan Zoom dan share screen, yang mana semoga ini bisa memberikan ilmu baru bagi santri-santri yang masuk kelompok pratahsin, dan semoga KBM pratahsin ini bisa menambahkan wawasan kepada santri yang belum lancar membaca Al-Quran, belum membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga dengan materi tahsin yang diberikan musyrifnya nanti diharapkan bisa memberikan ilmu baru dan mengupgrade dirinya untuk bisa lancar membaca Al-Quran. Yang mana setiap hari, setiap Sabtu setelah 1 minggu berlalu pembelajaran KBM online, musyrif akan menyampaikan capaian target setiap Sabtu kepada orang tua santri. Untuk selanjutnya, kelompok yang selanjutnya adalah kelompok tahsin, yang mana ini tetap di kelas 7 dan kelas 10. Untuk kelompok tahsin, target pembelajarannya adalah santri mampu membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid dengan benar dan lancar. Yang kedua, santri mampu memahami beberapa nama-nama bacaan ilmu tajwid. Yang ketiga, santri mampu mempraktikkan secara konsisten bacaan-bacaan ilmu tajwid. Dan yang keempat adalah santri mampu memahami bacaan gharibah atau bacaan-bacaan yang jarang kita dengar di dalam Al-Quran. Untuk KBM tahsin, waktu KBM tahsin sama dengan waktu pembelajaran
KBM Takhusus dan Pratahsin, yakni pukul 5.15 sampai pukul 6, yang mana santri bersama musyrif, al-maksurat bersama, dan talaki Al-Quran. Untuk malam harinya, pukul 18.15 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, musyrif akan memberikan materi tahsin kepada santri atau kelompoknya. Untuk media pembelajaran di sini, insya Allah menggunakan aplikasi Zoom, yang mana nanti ID dan passwordnya akan disampaikan oleh musyrif masing-masing di grup masing-masing yang telah dibuat oleh musyrif. Sama seperti biasa, adik-adik kelas 7 dan kelas 10, setiap musyrif insya Allah di hari Sabtu setelah KBM tahfidz pagi akan memberikan laporan kepada orang tua terkait target atau hasil dari pembelajaran selama 1 minggu. Untuk kelompok selanjutnya adalah kelompok tahfidz bagi kelas 7 dan kelas 10. Kelompok tahfidz di sini memiliki target pembelajaran. Yang pertama, santri mengetahui tata cara menghafal. Jadi ini sudah ranah kepada menghafal Quran dengan berbagai macam metode, bisa dengan metode baca satu halaman sekaligus, atau satu baris, atau dengan metode yang lain. Untuk target pembelajaran yang kedua adalah santri mampu menghafal Al-Quran 3 sampai 5 baris setiap hari. Jadi di kelompok tahfidz ini sedikit berbeda dengan kelompok pratahsin dan tahsin. Kalau kelompok pratahsin dan tahsin tadi, santri tidak diberikan kewajiban atau tidak diberikan tugas untuk menghafal Al-Quran setiap hari, namun lebih kepada pembenaran membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Namun untuk kelompok tahfidz, selain membaca dengan benar dan jelas sesuai kaidah ilmu tajwid, santri juga diberi amanah atau diberi tugas untuk menghafal 3 sampai 5 baris setiap hari. Jadi untuk kelompok tahfidz menghafalnya minimal 3 baris. Itu minimal. Kalau misal ada santri yang setor 10 baris, 15 baris, itu sangat diperbolehkan. Untuk target pembelajaran selanjutnya, santri mampu menyetor hafalan dengan lancar. Dan yang keempat adalah santri mampu menyetorkan hafalan dengan tartil, yakni dengan makhraj, tajwid, dan kelancaran, yang mana makhraj tajwidnya sesuai kaidah ilmu tajwid. Untuk KBM tahfidz terlaksana seperti biasa, sama seperti kelompok takhusus, kelompok pratahsin dan tahsin, yakni pada pagi hari pukul 5.15 sampai 6 waktu Indonesia Barat, yang mana di sini sedikit berbeda dengan pratahsin dan tahsin. Selain al-maksurat bersama musyrif, santri juga diwajibkan untuk setor hafalan 3 sampai 15 baris atau 3 sampai 15 baris. Minimal 3 baris dalam setiap harinya. Untuk malamnya, pukul 18.15 sampai 19, al-maksurat dan setor hafalan atau murojaah. Jadi misal pagi harinya sudah setor hafalan, malamnya mau mengulang hafalan yang sudah dihafal di pagi harinya, boleh, silahkan. Untuk media pembelajarannya sama, aplikasi Zoom dan bisa dengan WhatsApp video call. Nah, di sini pelaksanaan KBM Quran. Jadi dalam periode 1 minggu kita mengikuti KBM Quran itu selama 11 kali tatap muka, yang mana silakan bisa dicatat atau di screenshot oleh adik-adik thalib sekalian. Yang pertama Ahad malam atau hari Minggu malam, yang kedua Senin pagi, yang ketiga Senin malam, yang keempat Selasa pagi dan Selasa malam. Untuk selanjutnya Rabu pagi dan Rabu malam. Untuk hari Kamis hanya pagi saja. Untuk hari Jumat pagi dan Jumat malam, dan hari Sabtu pagi. Untuk musyrif santri thalib, nah di sini ada 19 musyrif. Yang pertama adalah Ustadz Muhammad Fikri SPD Al-Hafidz. Di sini ada 15 kelompok santri. Untuk selanjutnya Ustadz Ismail Rohim SPD Al-Hafidz. Di sini juga berjumlah 15 santri, yang mana untuk Ustadz Fikri dan Ustadz Ismail adalah musyrif kelompok takhusus. Untuk selanjutnya Ustadz Muhammad Yusuf Toziri, beliau insyaallah akan menjadi musyrif kelas 7. Untuk selanjutnya Ustadz Muhammad Farhanuddin, insyaallah sebagai musyrif kelas 7. Yang selanjutnya adalah Ustadz Muhammad Anwar Anas.
insya Allah sebagai musyrif kelas 7. Dan yang selanjutnya adalah Ustadz Lukni Maulana Hidayat, sarjana statistik, insya Allah sebagai musyrif kelas 7. Dan Ustadz kita, Ustadz Nur Ihsan, SPD Al-Hafidh, insya Allah sebagai musyrif kelas 10. Dan saya sendiri, Ustadz Alfian Mustafa, sebagai musyrif kelas 10, Tholib. Dan yang terakhir adalah Ustadz Ahmad Mulyana sebagai musyrif kelas 10, Tholib. Baik, Tholib sekalian, semoga apa yang telah Ustadz sampaikan dapat memberikan informasi kepada Tholib sekalian di rumah. Untuk informasi lebih lanjut terkait pembelajaran KBM Tahfidz dan sebagainya, silakan Tholib bisa menghubungi musyrifnya masing-masing, yang mana musyrif telah menghubungi kalian dengan membuat grup WhatsApp, menghubungi kalian dengan orang tua. Silakan dapat ditanyakan kepada orang tua terkait info-info yang update. Kurang lebihnya dari Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.